perlu membuka hatiku untuk orang-orang gereja yang kecewa mungkin dengan keputusan-keputusanku. Yang sebetulnya mereka juga punya cinta, punya tangisan yang kita nggak pernah di sana. Betul. Kita nggak pernah jadi anak baik, Bray. Bener. Kita jadi anak bandel karena kalau kita nggak dibiarin bandel, diberikan kebebasan, kita hilang dari Tuhan. Bener. Justru kita diberikan kebebasan itu membuat kita kembali. Sains itu bergerak, jadi tidak merasa dirinya paling benar lagi. Hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman. Dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys? Welcome back to Safe Space. Dan hari ini kita ditemani oleh the one and only Ko Johan. 2000 orang memberi tepuk tangan di studio saat ini. Ko Johan, thank you udah di sini, terutama dengan berbagai kegaduhan dan berbagai isu-isu keributan di luar sana. Gue mulai dengan ini, selain gue tentunya pengen tahu nih semua pada siapa sih Ko Johan itu. Please, introduce yourself. Gue mau meluruskan hidup lu, Bray. Johan ya, namaku Johan Nugroho. Saya melayani di SING, Sanctuary yang Hearted Nurturing Community. Sebentar, apa kok itu? SING. Komunitas. Itu kayak kebaktian kontemporer di satu gereja evangelical lah, gereja tradisional. Gua bantuin merintis. Oke. Oh. Dan satunya gua founder Fastage Community. Itu community buat siapa aja. Oke. Nggak ada doa, nggak ada baca firman. Oh gitu. nggak ada baca Alkitab. Siapapun boleh datang, Kristen, non Kristen. Kristen banget, agnostik boleh datang. I love it. Tapi kita lebih discussion topik-topik yang mungkin kita nggak bisa omongin di gereja. Jadi kita juga nggak rekam. Spiritual ya, berarti perjalanan spiritual atau kehidupan umum aja? Ya, filosofis, cultural, kita bahas feminis, kita bahas adopting cults, kita bahas bahkan virginity, kita pernah bahas kenapa virginity dibebankan ke wanita nggak ke pria. Jadi lebih ke arah di situ setiap orang bisa ngomong apa aja dalam perspektifnya gitu sih. Oke. Alright. Terus Ko Johan juga seorang pastor teologi yang lulus. Iya, saya S1 teknik. S1 teknik? Ya. Kayak biasa. Karena akhirnya panggilan ya. Sama kayak gue, S1 juga. Ya. Bisnis. Bisnis. Tapi ya kita kan muka-muka Cina gini yang bisa cari makan lah. Kalau satunya teologi kan dulu jadi apa gitu. Iya sih, dulu mama gue lu mau jadi apa? Jadi habis teknik mau sekolah filosofi. Filsafat sempet mau. Oke. Cuma karena belajar kiri ya. Oke. Kiri-kiri mulai ragu iman. Ketemu satu dosen hamba Tuhan dari dan dia bawa aku ke STT. Akhirnya gue nggak jadi sekolah filsafatnya, cultural studies, gue ambil teologi, MD waktu itu. S2 teologi di yang ajarannya paling mendekati kebenaran. Kenapa bisa ada orang ajarannya paling keras, paling dalam, yang mungkin salah satu yang paling vokal sekarang dengan apa yang lagi ada di ini. Oke, tapi itu perjalanannya ya. Iya. Sekarang saat ini habis ketika keluar mendalami, sempatlah bikin satu church yang mungkin dianggap juga pemikirannya itu, ya. Tidak mainstream, tidak disetujui ya. Belajar Messianic Judaism waktu itu. Messianic Judaism, ya, Kristen Yahudi. Tapi akhirnya balik lagi, sekolah lagi, di reform lagi MTH, Master Theology. Oh, lu ngambil MDiv, abis itu ngambil MTH? Ya, MTH-nya 6 tahun. Nggak selesai maksudnya. Soalnya MDiv nggak bisa lanjut ke S3 teologi kan? Kayaknya nggak bisa. Betul. Kan. Dan nggak bisa jadi dosen waktu itu aturannya. Jadi gue pengen ngajar, jadi gue kayaknya harus ngambil MTH. Cuma sibuk pelayanan, ngurus orang, akhirnya MTH-nya nggak selesai. Selesai. Tahun lalu ya. Fokusnya apa? Oh, baru tahun lalu. Tahun lalu gue dalamin embodied spirituality. Lu sempat ngomong ke gue. Ini embodiment. Ya. Ini gue udah siapin buat episode berikutnya karena kayaknya lu punya panjang lebar tentang itu ya, tentunya. Embodied spirituality. Itulah. I see. Dan sekarang juga berarti aktivitas keseharian
Saya melayani tuh di Sing, tapi itu kan part time ya. Part time, oke. Saya banyak nongkrong sih nemenin orang-orang discipleship ya. Tapi berarti pastoral friendship semua. Lah ya. Friendship. Ini kadang-kadang itu yang gua lebih suka. Nggak tahu ya, kayaknya ketika ngelayani kan kita juga belajar ya dari orang-orang yang struggle sih. Kalau orang bilang ke gue, kok counseling dong, gue selalu bilang gue nggak melayani counseling. Tapi kalau ngopi, gas. Setuju. Kayak kerjanya ngopi. Sampai istri ngomel kadang-kadang, lu duit lu udah habis kopi terus. Bawa aja ke rumah aja. Berarti sebelum kita mulai ini legit ya, lu legit ya kok ya. Lu bukan pendeta sesat, lu pendeta yang tersertified dengan segala teologi. Kan sekarang semua mempertanyakan ke teologian gue. Jadi ini hitam putih. Ini yang sesat nih. Gua sengaja pakai putih sih, Bray. Ini yang putih. Supaya gue nggak dianggap seperti lu. Jadi kita butuh percakapan oleh seorang pendeta yang bukan gue evangelis lah. Oke, evangelis. Cuma dulu di tradisi gue sempet di charismatic juga, gue PDM. Oh, berarti lu. Tapi kalau kembali ke evangelical kan itu berarti lu punya background yang lumayan beragam dong ya, lumayan kaya. Reform ada. Kecil Bala Keselamatan, Salvation Army. Gede charismatic. Belajar ke Reform, Messianic Judaism, balik lagi ke Reform. Oke, asik nih. Sekarang apa ya? Pembicaraannya asik nih. Tapi kan namanya perjalanan iman kan. Yeah. Gue dari dulu tuh bingung sama, at least setelah gue belajar dalam perjalanan iman dan teologi gue sekarang tuh takut banget untuk bilang ini adalah kebenaran dan di situ aja. Gue sekarang kalau bilang ini adalah kebenaran yang gue percaya saat ini. That's right. Artinya satu, gue percaya, belum tentu benar. Dan lu gak harus percaya, makanya namanya gue percaya. Saat ini artinya, lu ngomong sama gue setahun lagi, mungkin akan berubah. Iya kan, jadi gue sangat berhati-hati banget. Ataupun kata-katanya gak berubah, tapi lu yang berubah. Bisa jadi. Artinya yang berubah karena pemahaman gue berubah kan. Gue dulu suka banget ketika gue dari charismatic kan ya. Gue belajar Reform, teologinya kuat banget. Dan gue balik ke gereja, ke teman-teman charismatic. Gue denger statement teologi yang paling mendekati kebenaran itu gue bawa banget, dan gue gampang aja ngomong teman gue, lu nggak bener tuh, nggak biblika, nggak apa, tapi ternyata itu melukai banyak orang sih, Bray. Dan akhirnya aku merubah ya pribadi gue ya, gue nggak paksain ke teman-teman, bukan teologi yang mendekati kebenaran, teologi yang merindukan kebenaran. Karena kebenaran itu masih belum bisa aku dekat erat, jadi sebagai sebuah kerendahan hati yang aku rasa ya. Merindukan kebenaran karena gue masih human yang sangat bisa salah. Kalau kata pendeta Yakub Susabda, rektor gue itu, Alkitab, kalau dia ya Alkitab nggak salah, tapi teologi itu kan sebuah struggle human, memahami God yang diwahyukan itu. Jadi itu sangat terbatas sebetulnya ya. Gue totally agree banget. Tapi merindukan. Sebelum kita masuk, kenapa menurut lu banyak sekali? Gue kayak, lu bilang itu menyakiti banyak orang. Oh, gue sangat disakiti saat ini. Karena orang-orang yang hari ini bikin segala jenis video yang stitch-stitch itu, ini kebenaran, ini orang sesat. Kenapa kita kadang-kadang lebih suka, apa ya, kadang-kadang kenapa kita lebih suka untuk bilang ini kebenaran dan udah fix, gak mungkin, yang lain tuh salah. Menurut lu? Kenapa ini bilang kebenaran? Karena sebetulnya sebagai manusia ya, kadang-kadang saya melihat, saya tidak menuduh itu semua. Kadang-kadang ketika sesuatu yang kita percaya dan kita udah bangun bertahun-tahun, ketika itu terserang, itu menakutkan. Jadi kalau secara psikologi, respon yang menakutkan fight or flight or freeze. Ya, freeze itu kan bingung, dia shocking. Kalau fight sengaja fight. Tapi aku tidak mengatakan yang menyerang kamu semua ketakutan. Aku nggak berhak mengatakan itu gitu kan. Dan apa ya, menyerang tadi ya pertanyaan, kenapa itu penting banget? Karena itu sudah menyatu dengan embodied dengan kehidupan dia. Yang kadang-kadang mungkin shocking ketika ada statement itu keluar, langsung shocking dan segera merespon sebetulnya tentang sesuatu yang mungkin dari respon kamu sangat menakutkan atau sangat mengganggu respon yang itu. Oke. Ini menarik karena lu kan orang luar dalam masalah ini nih. Gimana gue lagi masalah. By the way, sebelum gue lupa, gue diingetin tadi harus mention Braka dan ini thank you so much sponsor. Dapat sponsor nggak nih? Enak. Oke, tapi yang gue ini mungkin lo bisa masukin juga. Yang gue penasaran, statement yang masalah gue ini kan karena dipermasalahkan karena gue bikin statement di acara-acara platform yang besar dan gue percakapan di sini juga.
yang gue agak bingung, sebelum kita masuk nih ya, karena gue lagi di tengah-tengah itu dan satu sisi gue ngerti, satu sisi gue bingung, tapi yang gue bingung, gue kan tahu kita di Kristen kan dari paham yang berbeda, reform, karismatik teriakin reform, sesat, gini-gini, reform teriakin karismatik sesat, pendeta yang saling menyerang, udah biasa. Gue kayaknya bikin statement yang dua-duanya menyerang kemana. Gue gak menyerang orang, gue gak ngomongin denominasi, gue bahkan tidak teriak ini kebenaran. Gue membuat sebuah statement yang keluar dari hati gue dengan santai, itu yang gue percaya. Tiba-tiba sekarang semuanya yang reform karismatik yang selama ini bermusuhan tiba-tiba mengandengkan tangan, nih ada common enemy nih. Semuanya jadi satu. Yang gue gak ngerti, coba nih perspektif lo kok. Kenapa semuanya kebakaran jenggot? Kenapa semuanya marah banget? Itu gue sampai hari ini masih gak bisa terlalu mengerti. Kayak seakan-akan gue ini harus dimusnahkan. Ya. Mungkin kalau ini diangkat isu ini kan progresif, sebetulnya isunya kan di Amerika ya, US ya, Christian Amerika yang sudah sangat terbuka ya. Dan ketika di Indonesia ini kan mudah mulai, kita sedang menuju ke sana ya. Tapi kalau bagi saya ya, mau lu yang ngomong atau suatu hari bakal ada yang ngomong kok. For me ya, cuma masalahnya lu terkenal aja Bray. Lu terkenal dan lu bisa di satu platform yang sebetulnya sebagai orang Kristen, aku membayangkan kalau aku Kristen yang beberapa tahun lalu sebelum belajar semua ini, aku mungkin bisa kecewa gitu loh. Karena aku berharap mungkin kita kan bangga lah ya. Gitu. Kita bangga lah ada orang Kristen yang sampai bisa berdiri di tengah-tengah orang yang berbeda, dan kita pengen dia tentunya dan itu membuat sesuatu yang karena manusia itu kan, kalau lu pernah denger petinju yang kulit hitam pertama kan dulu nggak boleh lawan kulit putih kan. Ya, dan akhirnya suatu hari dia berhasil melawan dan mengalahkan. Dan itu begitu mengalahkan itu kebangkitan, kemenangan orang-orang, ini pribadi saya ya, persepsi saya itu begitu bangkit. Akhirnya sengaja dibuat bagaimana dia drug segala macamnya, perempuan segala macam, untuk akhirnya dijatuhkan lagi sehingga mental masyarakat itu. Jadi kita itu sangat apalagi Indonesian yang sangat communal. Dan kamu kan juga tulis pastor gitu kan. Itu ada sebuah harapan, sebuah kerinduan yang mungkin mereka pengen itu bisa tersuarakan. Ternyata berbeda. Ya, dan ketika suara itu berbeda harapan itu bisa cukup mengecewakan. Itulah kenapa orang-orang marah. Kalau gua ngomong mungkin nggak ada yang peduli udah. Ngerti ya? Aku bukan terkenal, aku tidak menjadi public figure. Gua ngerti sih. Maybe gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin kita juga bisa melihat ada orang-orang kecewa itu mungkin seperti itu gitu loh. Salah satu mungkin ada alasan yang lain yang saya terbatas, saya nggak lihat gitu kan. Yang kita betulnya kalau mereka bisa menceritakan itu lebih personal, itu indah harusnya ya. Karena kalau dengan kayak gini kan lu lebih bisa, oh iya ya. Ternyata gue itu dilihat loh, gue itu diharapkan loh, gitu kan. Dan itu mungkin membuat gue dari awal, salah satu yang sekarang jadi pembahasan yang dimana-mana adalah label Kristen progresif. Iya itu. Gue sadar yang semua orang marah ke pribadi gue, satu hal. Tapi ke label ini yang tiba-tiba di common enemy dari semua kekristenan di Indonesia. Gue gak bilang semua kekristenan per se, tapi setidaknya tokoh-tokoh yang keluar lah untuk ngomong ini semua kan. Gue dari awal tahu bahwa label ini bermasalah. Dan gue dari awal, lu sengaja ya? Ini gue jelasin kenapa gue pakai label itu ya. Iya. Dari awal gue tahu, dan gue nggak pernah mencap diri gue progresif. Kalau ngobrol dengan teman-teman, gue nggak pakai label itu karena label itu tidak membantu dan tidak ada gunanya menurut gue. Dan banyak teman-teman juga pastor, theologian yang gue tahu cara pikirnya, kalau kita sekarang mau bilang ya progresif, tapi mereka tidak akan pernah memakai label itu. Karena kita semua tahu itu label bermasalah. Hanya akan menambah banyak minus. Pertanyaannya, lu ke gua sekarang atau semua orang adalah, ngapain lu pakai label itu kalau udah tahu? Iya, kalau udah tahu. Gue punya alasan, dan gue udah sempat pikirin itu, dan gue memutuskan. Kenapa? Karena one thing adalah gue harus bisa merepresent diri gue. Makanya di semua acara gue selalu bilang, ini adalah pandangan gue pribadi, dan ini bukan pandangan Kristen pada umumnya. Tapi kalau gue nggak bilang itu adalah pandangan gue pribadi, orang akan kira itu pandangan Kristen. Gue akan misrepresent. Jadi gue selalu bilang dulu, ini pandangan gue pribadi, bukan pandangan Kristen pada umumnya. Dan pandangan lu itu ada terafiliasi dekat dengan. Nah, untuk menjelaskan siapa yang paling dekat kepada teman-teman kita yang Muslim, kenapa gue pakai term progresif? Karena saudara kita yang Muslim punya Muslim progresif. Gus Dur adalah salah satu pahlawan iman gue.
apa yang dia lakukan buat Indonesia, buat kita hari ini orang Kristen. Kalau kita benci progresif, kalau nggak ada Gus Dur yang cara pikirnya Muslim progresif, Islam progresif, nggak ada Sinja. Kita di sini hari nggak ada ini. Sinja, nggak ada barongsai. Nggak ada. Nggak ada barongsai, nggak ada Sinja. Betul. Kita harus berterima kasih dengan cara pakaian dia, cara pikir dia, apa yang dia lakukan. Dan gue suka banget Gus Dur. Kemarin Gus Dur ada satu quote yang gue share di IG story. Gus Dur bilang gini, kalau kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, maka yang kamu tuhankan bukan Allah tapi Al-Quran. Kalau kamu membenci orang karena dia berbeda agama, maka yang engkau tuhankan bukan Allah tapi agama. Dan kalau kamu membenci orang karena mereka tidak melakukan moral, tidak bermoral, maka yang kamu tuhankan bukan Allah tapi moral. Pertuhankanlah Allah. Dan bagaimana caranya? Dengan cara menerima semua makhluk, karena itulah Allah. Gue kayak dengar gitu, wah merinding gue, sampai netes air mata gue. Karena apa yang gue lagi lalui sekarang gitu kan. Dan mungkin tadi salah-salah dikit ya, maaf Gus Dur yang sangat ku respect kalau ada beda-beda kata dikit. Tapi garis besarnya seperti itu dia bilang, dan gue kayak gila, jangan-jangan itu membuat gue reflect gitu kan. Anyway, kenapa gue bilang Kristen progresif? Karena begitu gue pakai kata progresif, yang mana di saat bersamaan, kalau gue disuruh mengkotakkan diri gue, maka mungkin yang paling dekat adalah progresif. Walaupun label itu bermasalah karena kotak itu gede banget. Definisinya beda banget. Dan tokohnya berbeda-beda. Beda banget. Dan juga saling ini kan. Tapi itu orang berasumsi, kalau lu bilang progresif, lu bakal semua dimasukin jadi satu kan. Gue enggak gitu. Ada beberapa hal seperti yang universal salvation yang kita bisa bahas habis ini, keselamatan untuk semua orang dan lain-lain. Gue juga ngomong di login itu. Tapi setidaknya kalau gue ngomong gitu, teman-teman saudara kita yang muslim akan ngerti, oh ini cara pikirnya seperti Islam progresif nih, yang mengedepankan humanistik, yang percaya lebih besar Tuhan itu lebih, Allah itu lebih besar. Nah ini versi Kristennya lebih mudah gitu. Jadi sebagai sebuah bridging untuk kamu mencoba menawarkan, merepresentasikan Kristen yang lebih moderate, kalau pakai bahasa itu moderate, yang sebetulnya lebih bisa berdialog, ya kan, bukan judgmental untuk ini ya. Jadi sebetulnya sebagai sebuah pingin berbagi kabar baik itu gitu. Itu kan tujuannya. Coba opsinya apa kok? Gue bilang gue karismatik. Lebih aneh. Gue berarti nggak itu. Gue bilang gue reform. Gue bilang semua aliran. Gue bilang gue aliran apapun salah. Tapi kalau gue bilang gue nggak aliran, gue bakal dibilang ini Kristen umum gitu kan. Gue bingung. Gitu. Dan memang karena apa ya? Karena memang ini keyakinan kamu di tengah progresivitas yang banyak pilihan sebetulnya. Jujur saya asing terhadap kata Kristen progresif. Aku dengar baru ketika justru ini viral gitu kan. Ini viral, apa sih gitu kan. Oh Kristen progresif gitu ya. Dan ketika mendengar itu, saya coba tuh search kan. Oh ternyata saya membaca beberapa buku tokoh. Contohnya saya suka banget Brian McLaren. Itu kan salah satu tokoh Faith After Doubt. Iman. Maksud lu selama ini membaca sebelum progresif ada ternyata itu sudah tergolong progressive Christian sebetulnya. Karena memang besar. Saya membaca besar banget, dan saya buku Brian McLaren ada baca 3-4 buku, saya rekomendasi dari salah satu dosen homiletik saya ya, Pastor Jason itu kan. Kita masuk ke sini yuk. Dan ketika yang menarik saya adalah ketika saya melihat di platform itu muncul kata bahwa salah satu pengaruh terhadap progressive Christian ini itu adalah, ini kan sebetulnya isu Amerika ya, isu Amerika. Itu adalah postmodern dan post-liberal theology. Nah, postmodern itu adalah sebuah aliran filsafat yang sebetulnya saya cukup berkenalan dengan postmodern, dan beberapa tahun lalu memang di kalangan evangelical, di kalangan reform cukup keras terhadap isu postmodern ini. Karena dianggap terlalu relativistik, pluralis dan segala macamnya. Dari tradisi teologi pun cukup keras sebetulnya terhadap postmodern gitu, Brian. Tapi saya akhirnya mencoba membaca postmodern ini gitu. Kita bahas yuk. Kita bahas di sini karena postmodern dan post-liberal ya. Post-liberal.
Lu kan sempat bilang postmodern ini adalah sesuatu yang lu non-Christian ya. Saya cukup membaca ya, cukup cukup membaca lah ya. Gue bakal mulai dengan bilang gue bukan seorang teolog. Iya. Gue bukan seorang akademis, gue sempat sekolah. Tapi lu ada mention ya kemarin sama Yere bahwa lu mention bahwa historinya itu pengaruh postmodern. Makanya lu ada mention di situ. Betul, progresif itu. Bukan cuma itu tapi salah satu video-video, semua video yang melawan gue ini pertama gue nggak nontonin satu pun. Menjaga mental health zen. Ya kan gue cukup video 10 menit Brian sesat gini-gini. Gue kayak temen gue kan pada nontonin kan. Aku tontonin poinnya apa. Aku tontonin podcast. Gue gak nonton satu pun. Karena aku pengen tahu. Gila kalau gue nonton. Supaya ketika nonton aku bisa lihat perspektif apa yang belum dibicarain. Jadi aku bisa tanggung responsibel lah ya. Betul. Gue tahu dari awal kira-kira apa yang bakal ngomongin. Karena kan gue sampai di sini karena gue udah mengkaji semua itu kan. Tapi karena kebanyakan videonya teriak-teriak gue kayak gue ada teman-teman gue yang kayak coba lu dengerin dong poinnya apa sih. Oh ya udah gini oke. Gak jauh-jauh karena kan gue kan berangkat dari paham itu sampai sekarang gue bisa gini. Nah mungkin kita bahas dikit postmodern itu ya. Postmodern progresif ini karena kan memang correct me if I'm wrong ya. Tapi gerakan progresif ini kan dimulai karena ada beberapa orang yang berpikir kritis dan mulai mempertanyakan, oke, kita nggak bisa telan Alkitab mentah-mentah, kita harus melihat konteks dan lain-lain. Nah, kalau yang gue nangkep adalah basic pemikirannya memang postmodernisme, ya. Benar kan? Dan post-liberal juga. Jadi bukan liberalisme. Jadi aku mengkoreksi yang kemarin Brian sempat bilang ada liberalisme. No, post-liberal. Karena post-liberal itu merevisi liberalisme. Kita coba definisinya. Ini mungkin kan gue juga kita teman-teman kan pasti banyak yang mungkin kalau ngerti angkat tangan ya. Mungkin nggak ngerti, bahkan cuma ngerti tentang progresif lah postmodernisme itu denger dari pendeta yang track tadi yang kayak postmodernisme masuk neraka, progresif masuk neraka, liberal masuk neraka. Dan itu yang saya sedihkan ketika dulu melihat postmodern itu sering dituduh bahwa postmodern itu memang postmodern bukan orang Kristen ya sebetulnya. Tapi ada pemikir-pemikir Kristen yang postmodern dari kata postmodern setelah modern. Jadi sebetulnya kan gini, dunia itu ketika zaman modern ya, dulu kan zaman gereja, medieval lalu muncul Renaissance, Enlightenment dan awal dari Enlightenment ini kan mulai dengan semboyan seorang filosof yang bernama Immanuel Kant, sapere aude, berani gunakan pemikiranmu sendiri. Ya itu kan membenahi bahwa kita pakai pikiran kita sendiri karena selama ini terkungkung dengan gereja yang di atas sains kan. Jadi science and religion gitu kan, religion di atas science. Nah ini mulai nih bergerak, walaupun sebetulnya akhirnya ketika bergerak ini sains itu menjadi kemampuan manusia berpikir itu puncaknya di modern. Ada seorang tokoh yang namanya René Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Dia raguin semua sampai dia bisa satu yang nggak diraguin, aku yang sedang ragu. Disitulah mulai critical thinking membangun penemuan-penemuan sains terbesar di dunia itu terwujud. Enlightenment itu menuju kepada modernisme. Modern. Jadi Enlightenment dulu. Dari Renaissance sebetulnya. Betul. Renaissance, dan kita kalau lihat sejarah reformasi Protestan, Renaissance itu yang menekankan humanisme sangat berpengaruh sebetulnya. Makanya kan mereka mengkritik otoritas gereja yang sudah salah sebetulnya. Waktu itu sehingga Luther berani mengatakan sola scriptura. Pada zaman itu ada satu semboyan back to the source, ke ancient Greek philosophy, Aristotelian philosophy. Nanti itu terlalu pusing lah, itu kelas. Nah, ketika modern ini science, ini religion, ini science, Enlightenment menangkat science bahkan akhirnya kan modern itu science di atas religion. Ini objektif nih. Ini subjektif ya itu kan? Sampai tahun itu abad 19 2000 ya. Sampai 2000. Nah, ketika 19 itu kan puncaknya dan semua penemuan itu. Tapi mereka juga lupa bahwa pendidikan intelektual juga mereka menuduh bahwa ketika ada religion itu sains tertindas. Tapi jangan salah, gereja juga menghasilkan banyak pemikir sains karena sekolah kan awalnya dari gereja. Ini juga ada propaganda nih dari sains gitu loh. Lah akhirnya sains itu begitu tinggi ya, ateisme berkembang tuh abad 19 sebetulnya. Lah ketika itu akhirnya semua ukuran itu sains dan orang berharap banget sama sains kan. Dan religion mulai subjektif, ini objektif. Ini kan masalah iman, ini masalah reason, faith and reason kan, jadi dia diangkat tinggi nih. Lah ketika itu berkembang, muncul liberalisme di Amerika. Liberalisme yang menekankan, ayo kita lihat Alkitab itu scientific nggak, historis nggak.
Oh jangan-jangan ketika orang nyebrang itu nggak mujizat, tapi dia nyebrang ke laut yang datar, yang di bawah. Oh 5.000 orang itu nggak dikasih makan, tapi orang Yahudi masa pergi nggak bawa makanan, pasti bawa, cuma mereka sembunyi, tak ada anak keluarin, dia keluarin. Jadi mereka mencoba membaca Alkitab reasonable. Jadi dinaikin lagi. That's right. Nggak, tapi mereka melihat Alkitab ini mereka untuk bisa menerima Alkitab mereka harus pakai reason. I see. Itu liberalisme. Liberalisme sehingga ini kan menggoyangkan, mereka boleh mengkritik Alkitab. I see. Nah disitulah muncul fundamentalisme di Amerika. Untuk melawan itu. Melawan liberalisme gitu loh. Jadi fundamentalis yang mengatakan Alkitab firman Tuhan, dan menurut pendapat saya fundamentalisme membangun juga dengan pembuktian-pembuktian sains untuk membuktikan bahwa Alkitab itu benar segala macam. Ya. Cuma masalahnya di era itu kan orang berharap kepada sains, kepada pengetahuan, kepada proses. Kalau evolusi kan harusnya tambah puncak kan. Tapi kok perang dunia? Tapi kok inhuman? Tapi kok mana ternyata religion itu sains ketika berkuasa terjadi injustice, pembuktian bahwa orang tertentu memang ditakdirkan secara genetik untuk satu bentuk. Di sini justru sains itu mulai digempur. Sains mulai dipertanyakan karena sains itu menjadi a new religion. Agama baru yang merasa diri paling benar. Justru mereka mengkritik liberalisme, mengkritik sains. Cuma masalahnya ketika Christianity dibangun berdasarkan fondasi sains, kena kritik juga sama postmodern kan. Nah, masuklah postmodern ini. Iya, postmodern itu mengkritik postmodern setelah modern harus 20 ya, 2021. Aku agak lupa. Postmodern setelah modern. Cuma memang kata orang-orang postmo itu nggak suka disebut postmo. Ya, ada juga poststrukturalis tapi lebih rumit lah, kan beberapa di golongan poststrukturalis, postmodern, tapi kita terpaksa lah pakai kata postmodern. Karena bagi mereka postmodern itu sebagai sebuah postmodern itu tidak bisa dikungkum dengan satu konsep karena pemikirnya tiap orang itu beda-beda. Itulah ciri khas postmodern. Ciri khas postmodern. Makanya kan progresif Kristen itu kan menghargai perbedaan. Susah. Makanya progresif Kristen Brian, tunggu dulu. Brian yang mana? Apakah mewakili gitu? Dalam hal apa? Betul. Jadi justru orang postmodern itu tidak suka disebut modern karena ketika lu nyebut postmodern, kamu udah pakai logika modern. Iya. Ngerti nggak sih? Iya. Lu postmodern, kita nggak mau. Kita justru mau meninggalkan logika yang judgmental itu, yang akhirnya kamu kurung orang dengan kata modern gitu kan. Dan itu masalahnya pada era itu sebetulnya. Jadi itu postmodern mengkritik dan akhirnya kena juga tuh Christianity yang dibangun berdasarkan modernisme. I see. Makanya kita berusaha membuktikan semua scientific dan segala macamnya. Oke. Nah, apa lagi ya? Berarti cara pikir cukup jelas gak? lumayan. Iya. Berarti cara pikir postmodern itu ciri khasnya adalah kalau mengkritik masuk ke dalam gereja otoritas. atau dalam agama itu adalah mempertanyakan, mengkritik, mempertanyakan, terutama kalau ini banyak, makanya terpaksa berat ya. Betul. Karena kan In ada general. contoh yang aku baca, ada Derrida, ada Foucault, mungkin nama-nama aneh, ada Lyotard mengkritik metanarasi, Derrida menggunakan dekonstruksi. Kan kita lihat progresif juga pakai deconstruction kan. Ya. Dekonstruksi itu sebagai sebuah kritik ketidakadilan sebetulnya. Contohnya ketika kalau di dalam filsafat Derrida bahas language itu dilihat lebih tinggi daripada tulisan, ujaran, omongan itu lebih tinggi karena tulisan kan salinan, terbatas. Terus pria, wanita, Tuhan, manusia, apalagi rohani, materi. Dan di situ dia mulai menggunakan dekonstruksi itu untuk menaikkan derajat daripada yang dikritik itu. Makanya mulai ada kesejajaran feminisme mulai muncul, kritik terhadap ketidakadilan yang terjadi. Nah, dalam hal ini kalau itu sebuah kritik kepada ketidakadilan, berarti kan seharusnya itu bukan sesuatu yang begitu buruk. Karena kan sekarang cap yang ada di luar atau semua konten-konten, semua yang berhubungan dengan progresif, berarti kita masukin postmodern juga di golongan ini ya. Pemikiran postmodern terhadap Alkitab, itu sesat lah, itu masuk neraka, pengajaran palsu. Menurut lu gimana kok? Banyak pemikir. Menurut lu bisa ada contohnya itu? Ada Michel Foucault itu mengkritik tentang kekuasaan secara merti. Dia bilang bahwa 3 institusi yang berkuasa, sekolah, penjara,
rumah sakit karena seragam, ada aturan, ada yang harus ditaati. Itu memang lebih radikal kritiknya. Tapi ada tokoh-tokoh Levinas. Nah, gue tuh suka Levinas itu filosof Yahudi. Yang ini bayangin ya, kalau mereka kan ini gara-gara ngelihatnya secara modern gitu loh, nggak lihat personnya, pemikirannya apa. Pasti tentunya dalam Levinas itu ada hal yang oke, tapi ada hal yang kita nggak bisa terima, umpama dalam hal ini kita nggak bisa terima, ini kan nggak bisa secara postmodern sesat. Sama kayak ini kita semua ini orang Indonesia suka dangdut kan nggak bisa gitu loh. Itu kan sebuah injustice sebetulnya. Gitu kan. Lah, aku kasih contoh, kalau aku memang aku ketika awalnya aku juga mengkritik postmodern itu pluralis segala macam. Memang ada elemennya. Bukan pluralis, sebetulnya dia mengkritiki orang yang ngerasa dirinya paling benar. Ya. Itu masuk akal, itu juga. Itu tapi berarti lu ngerasa diri paling benar? Enggak juga. Betul. Ya, enggak juga. Berarti gue postmodern banget. Soalnya gue selalu kritik gue gitu kan. Jangan merasa yang paling benar. Tapi semua orang bilang gue merasa yang paling benar. Gue enggak. Gitu, ngerti ya maksudnya ya? Iya. Tapi apakah permasalahannya bisa iman bertumbuh di sini kan? Banyak orang karena sudah terlalu takut gitu ya. Sehingga ketika membaca ini kan mulai ini nih postmodern ini nih gitu ya. Jadi jujur ketika aku ngomong aku cukup postmodern ya belum tentu positif semua orang Kristen gitu kan. Tapi aku postmodern pun itu kan sebuah problematik kata itu. Tapi contohnya gue bisa dapat sesuatu ini, Bray. Ini aku sempat cerita tuh sama Kiks. So Derrida itu seorang disebut bapak postmodern lah, walaupun dia nggak suka kata postmodern, dia nggak suka difoto. Dia nggak suka diwawancara, tapi suatu hari menjelang akhir hidup dia itu diwawancara. Diwawancara terus dia ditanya, Derrida, bagaimana perjalanan cintamu dengan istri? Wah, nanya filosof kan beda ya. Terus dia itu diem. Aku bahasakan ya, aku nggak bisa detail karena lupa udah betul, lama. Pasti. Terus dia diem. Kenapa tanya itu? Kan kamu memvideo aku 2 jam. Ya. Terus bagian untuk kisah cintaku itu 5 menit mungkin 2 menit. Dan aku sudah menikah sekian tahun. Dan aku suruh menceritakan ke dalam beberapa menit. Pasti aku gak adil. Gak adil karena aku akan pilih yang aku pikir baik. Ngerti ya maksudnya ya. Jadi lebih baik aku cuma bercerita pernikahanku udah sekian tahun itu kan. Karena aku pasti pilih yang baik dengan sebuah kisah yang begitu lama. Jadi dia kan melihat banget kompleksiti, melihat sesuatu kehidupan itu begitu luasnya. Levinas bilang gini, kalau kamu bisa menggrasp the others, itu bukan the others lagi. Aku pribadi, aku udah nggak percaya, Bray. Cobalah ngerti Brian. Cobalah pakai sepatunya Brian. Kalau orang modern itu percaya, gue bisa tuh supaya gue bisa ngerti lo, right? Modern udah nggak bisa. Yang pakai sepatu lu, sikil gue, kaki gue gitu loh. Jadi aku percaya postmodern yang dari jadi sebetulnya karena gue nggak mungkin mengerti Brian. Aku terbuka untuk Brian menyatakan diri. Karena Brian itu belum selesai. Brian itu terus berlangkah dan semua pemahamanku tentang Brian bukan Brian. Nah ini kan sesuatu yang membuat ketika kita kesel sama orang di gereja, dia belum selesai. Semua pandanganku terbatas dengan kisahku. Yang aku harus memberikan ruang. Yaitu istilah titik koma itu gitu kan. Jadi ini Levinas loh. Jadi kalau kayak gini, apakah ketika kita mendalaminya bertentangan istilahnya dengan Christianity? Firman Tuhan bilang apa? Lu keturunan Israel, lu itu orang keturunan orang beludak. Tapi jika hari ini kamu dengar suaranya, jangan kerasin hati. Kan nggak bisa, kita selalu punya konsep. Gue punya konsep tentang Brian, tapi konsep gue selalu harus open ended lah. Ciri postmodern itu open ended, belum selesai, jangan selesaiin. Wow. Ini jadi kelas filsafat ya. Keren. Jadi kelas filsafat dan gue dengan ngomong gitu kayak. Termasuk kita juga harus perlu mendengar, Bray. Maksudnya gue ini sebagai ngomong, makanya gue juga terbuka. Aku simpati karena gue pernah dalam tanda kutip sesat. Lu pernah disesat sebenarnya juga kok. Nggak ada gereja yang terbuka. Aku pernah di sana gitu ya. Makanya aku mungkin lebih bisa transparan. Tapi aku juga perlu membuka hatiku untuk orang-orang gereja yang kecewa mungkin dengan keputusan-keputusanku.
Yang sebetulnya mereka juga punya cinta, punya tangisan yang kita nggak pernah di sana. Betul. Kita nggak pernah jadi anak baik, Bray. Bener. Kita jadi anak bandel karena kalau kita nggak dibiarin bandel, diberikan kebebasan, kita hilang dari Tuhan. Bener. Justru kita diberikan kebebasan itu membuat kita kembali. Iya. Kalau mereka diberikan kebebasan, hilang. Sehingga banyak teman-teman kita yang dikasih kekuatan untuk menjaga. Jadi aku waktu melayani ada anak-anak yang suka dengan teman-teman yang dilayani dan dahsyat dengan teman-teman yang sangat cukup tertutup. Tapi ternyata ada yang nggak bisa dan harus ketemu orang-orang kayak gue yang memberikan ruang untuk bereksplorasi, bahkan istilahnya di jurang itu kalau di jurang lu ke jurang dulu, dia harus lihat dulu mana aja jurang, iya jurang serem baru balik gitu loh. Iya. Lu kan kayak gitu kan. Makanya gue denger kata kakak rohani gue, dia bilang, Johan lu kalau iman nggak pernah lu buat ke jurang, samping jurang. Gue tuh nggak iman. Wah gue langsung masuk itu. Tapi ini juga nggak works buat beberapa orang yang sejak kecil, karena mereka cuma punya dan itu memang pegangan yang membuat menjaga hidup mereka selama ini dengan yang mungkin dia nggak akan memahami kita dan kita juga akan memahami, tapi kita mau denger. Jadi aku rasa ini sesuatu yang kita perlu denger juga. Gue ngerti dan ya gue juga make sense sih. Maksudnya orang-orang yang setidaknya marah sama gue ini karena ya mungkin selalu ngomong postmodern ini, gue makin ya mereka mindsetnya modern. Bahwa absolut kebenaran itu udah jelas, nggak ada space untuk titik koma, cuma titik gitu kan. Dan pada atau mungkin kita juga nggak boleh bilang mereka modern ya. Kita nggak bisa terpaksa lah ya. Tapi mungkin story kita nggak tahu story mereka, karena itu banyak banget kan. Betul. Kita juga nggak bisa bilang bahwa mereka ini mereka itu kan story hidupnya tuh waduh kompleks banget. Mencoba memahami. Iya. Jadi mungkin suatu hari bisa dengar satu, oh gini ya, oh gini. Iya. Aku tuh orang yang nggak suka faking di dalam gereja gitu. Jadi kalau aku khotbah, aku sengaja banyak banget, tapi gimana? Gue sengaja bongkar. Kebetulan gue kan juga belajar di STT psikologi segala macam. Gue biasanya pengen membongkar mereka jadi vulnerable. Lu jujur aja. Kalau nggak suka lu muak gitu. Nggak usah pakai Tuhan baik, nggak usah lah gitu. Lu memang nggak terima, lu benci, lu masih kesel kok gitu kan. Karena kan di gereja kan lu kesel, nggak boleh, gue harus mengampuni. Padahal hati nggak bisa bilang aja, gue belum bisa mengampuni. Gue tuh masih kesel, gue masih kalau lihat mukanya mungkin gue tonjok bilang gitu. Tapi lu, tapi Tuhan nggak boleh, Tuhan baik. Itu hati lu, it's okay. Dan bawa hati itu sama Tuhan. Kan itu kan menurut lu sama gue amin gitu kan. Tapi beberapa orang nggak ready for it. Karena itu menakutkan. Karena dia sudah bertumbuh di dalam tradisi yang seperti itu. Ketika dia menjadi itu, dia nggak bisa kontrol dirinya. Sehingga ketika dengar khotbah-khotbah gue yang memprovok itu, mereka itu jadi menakutkan. Dan mungkin lebih baik beberapa dia milih, tolong jangan undang gue Johan lagi, karena gue nggak bisa. Ini bubrah nih. Itu kalau dari perspektif secara psikologis ya. Jadi gue ngerti sih juga. Tapi ya inilah kenapa setidaknya safe space ini ada. Bener-bener safe. Aman. Tapi lucunya di safe space gue pun gue diserang. Safe space ini ternyata gue kalau diundang Boskes jarang berdoa loh, serius. Ya? Gue tadi kemarin malam di rumah berdoa, Tuhan kasih hikmat gue. Kita selalu berdoanya adalah jadi ini safe space gak ya? Kita selalu berdoanya Tuhan jangan sampai viral-viral dan kacau-kacau banget ya space ini. Kemarin lupa doa safe space kali di tengah peperangan ya. Tempat yang paling aman adalah kata perang di tengah peperangan. Gak bercanda lah ya. Itu postmodern itu seperti itu lah. Jadi memang juga dulu banyak dipermasalahkan kalau hamba Tuhan dia nggak postmodern gitu kan. Padahal sebetulnya dia mempertanyakan, dan dia mau mempertanyakan dirinya juga gitu loh. Dan yang kedua memang post liberal, ada post liberal di dalam apa sih itu? Gue tahu kan biasa gini. Biasa kita kalau orang Kristen mendengar kata liberal, otaknya kayak ini dosa boleh. Oh ini LGBT boleh, free sex boleh. Otak kita kan cuma kesana tuh, setidaknya yang secara umum kalau buat gue. Tapi ini beda lagi, ini post liberal. Tadi kan udah jelasin liberal. Post liberal itu apa? Post liberal itu salah satu aliran teologi yang sebetulnya respon terhadap liberalisme juga. Setelah liberal, post liberalisme. Ada satu tokohnya George Lindbergh sama Hans Frey kalau nggak salah. Itu salah satu teolog, dan jujur aja gue punya banyak bukunya belum sempat baca. Cuma tadi kan mau kesini ya udahlah gue baca lagi lah. Baca Israel, dan itu mereka justru memang juga sama. Jadi aku kasih contoh ya, mungkin sebelum ke post liberal dulu. Jadi dulu itu gini, right? Kalau orang mau meneliti sains kan yang paling tinggi tuh.
Jadi kalau penelitian harus scientific kan, harus objektif, harus memang dari contohnya kita kalau survei harus dari sampel yang banyak dan dihasilkan seperti itu. Ya. Tapi ternyata di dalam dunia sosiologi itu berkembang. Sosial itu berkembang gini. Lu nggak bisa survei pakai secara objektif yang kayak modern. Kalau pakai bahasanya kuantitatif. Ya. Kualitatif juga. Karena kuantitatif lu datang sebagai peneliti, contohnya ada konser dangdut di Puri, ya kan? Terus lu bagi kuesioner di depan, apakah orang Puri suka dangdut? Pulang mereka dangdut dibagi di kuesioner, hasilnya kan pasti suka dangdut. Ngerti gak sih? Itu problem dari kuantitatif dan akhirnya mereka masuk ke dalam kualitatif yang satu orang, 2 orang itu datanya valid. Dan mereka justru bilang gini, Bray, ini penting sekali. Jangan pakai logika scientific untuk menilai social logic. Karena itu human. Ya kan? Scientific itu untuk nature alam yang nggak bergerak. Human beda. Dan bahkan juga di dunia ini jadi sosiolog kita. Post liberal ini terinspirasi dari sosiologis approach. Ada Clifford Geertz, salah satu seorang sosiolog yang berpengaruh terhadap post liberal ya. Itu seorang tokoh sosiolog bukan Kristen tuh. Nah, dia mulai melihat Alkitab itu mulai Christianity itu harus dilihat sebagai sebuah socio-cultural. Ketika membaca teks itu ada socio-cultural, ada konteksnya, ada conditionnya. Jadi jangan lu langsung tarik ke objective truth. Ini masalah modern itu kan systematic theology itu kan hasil modernisme. Aku kasih contoh ya, systematic theology dalam dunia teologi ya. Tuhan itu baik. Ya, langsung God is good. Markus, Matius, gitu kan. Ini buktinya. Itu kan sebetulnya sistematik itu mensistematisasikan supaya sederhana. Tapi kan kalau kita mau masuk ke dalam lebih dalam, Biblika God is good, menurut Markus gimana? Matius gimana? Lukas gimana? Oh ternyata berbeda karena konteksnya berbeda. Itu dari post liberal. Dan itu menarik juga kerendahan hati ketika kritik postmodern itu terhadap sains gini. Bre, ini aku tadi kelupaan ya. Sains bisa dipercaya justru, ini aku lupa, Agus Comte atau siapa filosofnya. Sains, kita bisa percaya sains ketika sains punya kemungkinan salah. Bahkan sains gitu loh, Bre. Kalau sains nggak punya kemungkinan salah, dia jadi a new religion yang oppress people karena dia truth. Jadi kalau kamu bisa sains adalah sains yang masih percaya itu teori, itu progres, itu bisa salah. Itu justru sains yang sehat. Dan kita harus membuktikan di mana yang salah. Dan dia nggak boleh merasa ini pasti benar. Itu di dalam sains pun. Sains itu bergerak, jadi tidak merasa dirinya paling benar lagi. Benar sampai bisa dibuktikan salah. Tapi juga tidak dibuang, berarti kita nggak percaya sains. No. Bukan. Jadi makanya orang kadang-kadang bingung apa postmodern. Berarti tidak percaya sains, nggak percaya. No, kita percaya, tapi semua yang kamu klaim kita harus pertanyain dong. Termasuk yang gua klaim. Betul. Dan sebetulnya nggak apa-apa kan kalau kita dipertanyakan dan kita bisa menjawabnya. Betul. Maka sebetulnya kalau bagi gua ya sebetulnya ketika lu mempertanyakan itu bagiku memang anak muda di gerejaku nggak begitu ribet sih, nggak begitu pakai sosial media. Tapi kayak gitu denger dia paling ngobrol kenapa ya bisa berpikir gitu. Iya, kita kan justru berpikir. Dan justru bagi gua itu aku harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang aku bisa jawab dan hal-hal yang aku nggak bisa jawab dari argumentationmu tentang hell, tentang heaven. Dan itu akan menjadi sesuatu yang improve buat I juga sebagai hamba Tuhan, buat teman-teman gitu loh. Karena bagiku itu sesuatu yang kedewasaan ya bagi saya. Tapi bagi orang-orang di luar sana katanya bikin ribet. Karena dan itu pendekatannya kan langsung doctrinal. Nah ini justru post liberal itu menolak proposisi untuk yang mengatakan yang benar ini. Klaim-klaim yang dilepas dari konteks, dilepas dari itu. Jadi ternyata dan itu diperang. Jadi ini keren sebetulnya. Makanya post liberal dan ini yang menarik dari post liberal. Jadi gara-gara lu juga ternyata gue dulu baca-baca ini kok gue ada. Ya lu baca lu nggak tahu itu sekarang. Iya dulu baca-baca aja kan. Gue kalau postmodern, kalau post liberal gue udah baca-baca. Cuma ternyata buku yang tadi gue baca juga udah gue garisin gitu. Cuma gue udah lupa. Cuma memang post liberal itu pengen kayak gini, bro. Bagaimana Christianity itu bisa berdampak secara nyata di dalam dunia. Keren. Ya, keren. Yang real. Jadi dia
menggunakan beberapa penafsiran yang sesuai konteks sosial dan bagaimana itu bisa secara justice, secara practical implication yang menjadi blessing gitu loh. Apa sih bedanya? Iya, walaupun tentunya ada keberatan-keberatan juga dari kelompok evangelical karena mereka kan jujur ya kalau sesuatu yang doktrinal yang sudah itu kan rasa tenang karena ada keteguhan di sana. Itu mungkin problem dari postmodern dan postliberal itu agak unstable sehingga kita tidak mencari itu gitu kan. Digoyangin terus goyang, dipertanyakan itu kan orang jadi bingung nih lo gitu loh. Apalagi kalau kamu di dalam sebuah gereja institusi yang perlu dogma itu karena tidak semua orang kan di dalam sampai ke kedewasaan itu sebetulnya. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang menarik kalau konteksnya di dalam seminar terus ada beberapa tokoh berbeda discussion, wah itu beautiful sih. Sayangnya konteksnya satu orang dibakar aja nggak tahu sembarangan ngomong. Itu. Jadi ini wah, aku selama ini juga nggak pernah ngomongin ini di publik. Kan dulu aku lulus sekolah teologi, ternyata gue ditempatin ke satu pemuda gereja, gue bahasin postmodern, pulang gue turun bilang, kok nggak ada yang ngerti, ya udahlah, gue mau melayani siapa, ya udah aku taruh itu. I see. Gue salah satu talenta gue itu bego kok. Gue bego dan itu adalah talenta. Karena gue gak memikirkan semua terlalu panjang lebar. Jadi banyak orang yang bilang ke gue, lu kok gak konsisten ngomongnya gini sama kemarin sama tahun lalu. Gue bukan pengajar. Gue adalah kalau salah satu mentor gue bilang, dia pemikirannya sangat progresif. Tapi dia gak suka pakai label progresif sama sekali. Karena dia bilang gini, gue peziarah iman. Gue juga kayak, gue juga peziarah iman. Iman gue selalu berubah. Dan gue dalam perjalanan gue karena gue disorot sosial media dan tempat-tempat gue bukan tempat-tempat mengajar, tempat-tempat gue adalah tempat diskusi seperti ini. Gue mengeluarkan statement-statement yang gue masih cerna karena ini kan pertanyaan menjawab. Ini bahkan lu bukan narasumber loh. Tempat ini tuh harus ngerti. Ini bukan narasumber dan host. Ini teman sama temen. Dan kita lagi ngobrol. Philosophy of friendship. Iya dan orang kira ini adalah gue mengajak. Gue cuma mengajak teman-teman untuk rame-rame kita tempat aman nih, kita saling bertanya. Dan gue tidak pernah memberikan konklusinya begini, enggak, ini pendapat gue. Open-ended dong. Open-ended banget. Tapi orang Indonesia gak suka yang open-ended. Mereka lebih suka karena ini kebenaran, dah titik gitu. Kejelasan itu lebih menenangkan, Brian. Iya. Kejelasan itu lebih menenangkan, lebih tahu apa. Right. Tapi padahal sebetulnya kedewasaan itu kan kita harus memberi setiap orang itu perjalanan untuk memutuskan di tengah segala pergulatan itu gitu loh. Jadi gue tertarik untuk melihat bagaimana momentum ini akan berjalan. Gue cuma punya satu, dan gue mungkin menutup ini dan episode selanjutnya kita bakal ngomong tentang embodiment karena tadi kan praktikal kan. Dan gue dengar sedikit kemarin sama lu ngomongin tentang embodiment itu apa sih kok. Dan gue kayak ini loh practical implication gitu kan. Tapi sebelum itu gue pengen menutup dengan ini kayak gue berharap momentum ini akan menjadi let's see. Gue akan sebut di sini dan let's see beneran akan terjadi atau tidak. Tapi feeling gue ini akan membawa kita masuk ke sebuah era baru di mana kita mulai memikirkan iman kita, apa yang kita percaya. Betul. Persetan dengan label Christian progresif. Persetan dengan semua label itu. Tapi setidaknya kita mulai berpikir ulang, mengkaji apa yang kita percaya. Betul. Dan memberikan tadi itu titik koma, bukan titik kepada teologi kita. Dan kalau itu adalah harga yang harus gue bayar untuk gue dijadikan ini nih si sesat ini, tapi membuat semua orang berpikir ulang. Karena gue selalu percaya kalau iman dipertanyakan dan Tuhan dipikirkan ulang, itu hanya akan membawa kita lebih dekat dan bukan lebih jauh. Setidaknya gue dalam pengenalan gue akan Tuhan percaya dia begitu besar. Gue tidak percaya dia sekecil itu. Kalau kita mempertanyakan malah akan makin jauh. Gue yakin akan makin dekat. Harus selalu dipertanyakan. Harus dipertanyakan. Jadi kalau itu membuat seluruh Indonesia bertanya, ya udah. Karena bagi saya cepat atau lambat it's happen. Lu atau enggak lu. Cuma memang ini kan rame gitu ya. Karena anak gue aja juga udah tanya. Gue tanya ya beberapa waktu lalu anak gue tanya, "Pak, boleh nggak sih gue ragu sama Tuhan? Kan gue lahir dari agama ini. Boleh nggak sih gue ragu sama Tuhan?" Aku bilang apa? Keraguan itu bagian dari perjalanan iman. Kayak kamu sama papa kadang-kadang kamu nggak percaya kan? Papa sayang lu.
Dan kamu bertanya, tapi suatu hari kamu bergerak lagi, kamu menjadi percaya. Suatu hari kamu kesal, itu sebuah perjalanan. Untuk kamu mengerti. Ya, cinta itu, apa sayang kamu. Yes. Kegerakan ini untuk mempertanyakan tentu pasti. Gue juga, yang kayak lu bilang, pasti akan masuk satu hari kan. Ya. Sudah kok sebetulnya bukan. Tapi anjir kenapa gue ya? Kenapa gue bujumu wajahnya dan gue yang harus dibakar? Ya, mungkin karena aku nggak terkenal, Bray. Nah, aku karena sebetulnya aku kasih contoh lah. Aku kasih contoh. Aku berjumpa dengan anak-anak yang memang mungkin tidak bisa bersuara di gereja. Karena mereka takut ketika di gereja tidak punya safe place. Seorang anak yang bertahun-tahun di gereja tapi sebetulnya dia nggak percaya Tuhan. Ternyata dia pelayanan, dia mimpin kelompok kecil, sampai dia lulus kuliah nggak percaya Tuhan, tahu bisa datang ke rumah. Kok sebetulnya gue nggak percaya Tuhan? Jam 11 malam ya nggak apa-apa. Hah, lu gila ya? Kan kamu orang yang tidak percaya bersama orang Kristen. Hahaha, saya bilang gitu. Saya bilang it's a journey, journey, jalanin aja. 2 tahun kemudian Tuhan bekerja gitu kan. Bahkan aku punya adik-adik bimbingan sampai sekarang gue belum bisa merasakan Tuhan. Ya gak apa-apa lah lu cari gue yang masih berdosa ini. Jadi itu sebagai sebuah perjalanan yang real. Apakah kita sebetulnya, jangan-jangan sebetulnya banyak keraguan juga. Kita, saya pribadi. Emang gak pernah ragu, jangan-jangan ini yang gue salah. Tapi di dalam keraguan, ini loh Bre, yang gue suka ternyata ini yang pengertian kita itu terbatas. Jadi kalau dulu ya istri gue kan pengen mencoba ngerti gue, ya makanya dia bilang, oh ternyata suamiku ADHD, pantas barang jatuh terus, dia bisa nerima gue, ya kan? Itu masih modern. Untuk dia bisa nerima gue, dia perlu punya konsepnya ada. Dia perlu punya gitu kan. Tapi lu halus ke satu sampai titik itu sampai satu titik, right? Gue nggak tahu. Gue udah bapak gue selingkuh, ada anak, mama ada orang. Bapak gue selingkuh, keluarga bantaran hidup gue hancur karena dia. Gue nggak tahu, gue ada banyak alasan untuk ngatain lah, benci dia, nggak peduli. Tapi kok gue tetap cinta dia. That is, bagiku that is religion. Orang Kristen banyak doa nggak dijawab kan, banyak kekecewaan kan. Tapi kok kita tetap ikut dia. Bagiku itu yang pemahaman kita coba mengerti nggak bisa ngerti. Termasuk mungkin konsep hell. Yang gue nggak ngerti, gue nggak bisa terima kayak lu gitu kan. Yang aku menerima ketika aku melihat di dalam Alkitab ada simbol-simbol segala macamnya. Tapi aku tetap, apalagi nanti kalau itu pesan itu beda lagi nanti. Aku tetap percaya sama dia. That is bagi itu spirituality yang beyond logic. Bukan nggak pakai logic. Beyond logic. Justru lu udah pakai logic sampai mentok di situ lu lepatin. Titik koma. Semoga setiap dari kita, apapun perjalanan iman kita, mau lu datang dari sisi yang mana, punya teologi apa, tapi perjalanan ini terus memperbaharui pengertian kita tentang Tuhan, pemahaman kita tentang diri kita, tentang apa yang kita percaya. Itu sih harapan ini, harapan gue pribadi, harapan YouTube ini bisa menjadi safe space buat kita semua. Great conversation, thanks for being here Ko Johan. Kita lanjut lagi ke Embodiment. Hey, you guys don't forget share, subscribe. Kalau kalian punya pertanyaan, diskusi apapun, dengan segala hormat, rasa hormat, cinta kasih, komen yang manis-manis, baik-baik ke gue, jangan ditusuk, disalibkan. Kalau mau juga nggak apa-apa sih, tapi siapa suruh lu gondrong? Tuhan sayang kalian. Jangan lupa share. Thanks for watching. See you guys in the next episode. Love you guys. Thank you Ko Johan.